Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina, kalau kita bicara tentang perjuangan Palestina sekarang ini bukan lahir, pejuang-pejuang ini bukan lahir baru 1-2 tahun. Mereka dididik 40 tahun sebelumnya oleh seorang syekh namanya Ahmad Yasin, seorang syekh guru ngaji disabilitas, lumpuh, tidur duduk dengan kursi roda. Maka dia mengubah peta politik Timur Tengah, geopolitik internasional dengan perlawanan Hamas hari ini. Itu dia sudah tanamkan 40 tahun yang lalu. Dengan apa? Dengan mendidik generasi baru Palestina untuk melawan penjajahan Israel dengan landasan Al-Quran. Maka dia bangun halakoh-halakoh Quran di masjid-masjid. Setiap bulan ada wisuda tahfizul Quran di masjid-masjid. Anak kecil sampai orang tua menghafal. Maka inilah yang kita saksikan. 6 bulan mereka sudah bertahan. Coba bandingkan dengan tahun 67 perang Arab Israel. Negara-negara Arab itu 7 negara melawan Israel 1 negara, cuma bertahan 6 hari. Ini sekarang Gaza sendirian. Pejuang-pejuang Palestina yang 40.000 jumlahnya itu, yang sepertiganya adalah hafal Al-Quran 30 juz, mereka bertahan bukan 6 hari, bukan 6 minggu, bukan 60 hari, tapi 6 bulan. Rekor dalam sejarah pertama perlawanan umat Islam terhadap penjajah Zionis Israel. Itulah, mengubah peradaban harus dimulai dari generasi muda. Mengubah generasi muda harus berdasarkan Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Anzalna ilaikum nuran mubina. Kami turunkan untukmu, untuk kalian cahaya yang terang benderang. Dengan Al-Quran ini Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa? Umatnya yang ingin mengikuti jalan-jalan keselamatan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikuti kurikulum Al-Quran. Kalau kita ingin dientaskan, dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan, dari kekalahan militer, kekalahan ekonomi, kekalahan politik, sosial, budaya, kembalilah kepada Al-Quran. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita juga akan diberikan hidayah petunjuk Allah untuk menuju jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Sang Pencipta, pemberi rizki, pengendali seluruh alam semesta ini. Dialah yang menetapkan baik dan buruknya untuk kita. Semua perkara dan urusan kita berasal dari Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Darussalam yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau pulang dari sebuah perjalanan ekspedisi militernya. Dia bersama sahabat-sahabat Nabi SAW melewati sebuah tempat area yang menjadi peradaban masa lalu. Dia melewati sebuah bekas istana. Istananya cukup besar di negeri Syam. Pulang menuju Madinah, beliau melewati jalan itu, tetapi istana itu sudah kosong melompong, sudah tidak ada isinya dan sudah tidak berbentuk lagi seperti dahulu. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat, kalau kalian, wahai para sahabat Rasulullah, punya rumah sebesar ini, apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kalian? Maka kebanyakan para sahabat berkata, menjawab pertanyaan Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, seandainya kami punya rumah besar, luas, lapang seperti ini, ya kira-kira kayak Masjid Darussalam inilah. Ya nggak usah gede-gede ya, udah kegedean ini. Kalau rumah itu kegedean segini Pak, mau dipakai apa sih? Ya. Nanti kalau rumah kita kegedean, yang menikmati ya pembantu aja kan. Nggak usah kita ngoyo-ngoyo kejar dunia untuk bangun istana di dunia. Kata sahabat Nabi SAW, kalau kami punya rumah sebesar ini, kami akan penuhi, kami minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rumah itu dipenuhi seluruhnya dengan dinar dan dirham, untuk kami sumbangkan, kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau bangunan sebesar ini isinya dinar dan dirham, itu dapat berapa kilo emas itu? Hah? Kalau ditumpuk semua ini sampai atas, terus penuh ini, nggak kebayang oleh kita. Itulah impiannya, cita-citanya para sahabat itu. Kalau punya uang, maunya diinfakkan di jalan Allah. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk kesenangan, bukan untuk foya-foya. Umar tersenyum mendengar jawaban itu. Lalu engkau sendiri apa ya, wahai Amirul Mukminin? Kalau engkau punya rumah sebesar ini, kenapa Anda tanya kita ini? Kalau saya, kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, punya rumah sebesar ini, saya tidak perlu uang, tidak perlu dinar dan dirham memenuhi isi rumah itu. Tapi saya memohon kepada Allah agar Allah lahirkan pemuda-pemuda yang bertakwa dan berkualitas seperti kualitasnya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Itu harapan seorang Amirul Mukminin. Jadi mencari uang itu gampang. Mendidik anak dengan fasilitas bisa. Tapi yang tidak bisa dibeli oleh uang adalah ketakwaan dan keimanan anak-anak kita, generasi muda penerus agama Islam ini. Itu yang sulit. Dan Umar bin Khattab mengambil contoh tauladan siapa? Kalau sekiranya aku mempunyai pemuda-pemuda yang banyak dan memenuhi seruangan ini, saya ingin pemuda-pemuda itu kualitasnya seperti Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Dia adalah aminu hadhil ummah. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW menjadi orang kepercayaannya umat ini. Orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling lembut hatinya. Ketika dia menerima surat penugasan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab dalam perang di Irak, kemudian di negeri Syam, dia mendapatkan penugasan baru untuk menjadi pemimpin panglima tertinggi angkatan bersenjata Khulafaur Rasyidin di masa Umar bin Khattab.
untuk menggantikan Khalid ibn Walid. Siapa yang tidak kenal dengan Khalid bin Walid? Dia mendapat julukan Saifullah, pedangnya Allah. Seorang yang gagah, orang yang kuat, orang yang berkarakter. Semua segan dengan Khalid bin Walid. Panglima tertinggi ini kemudian dicopot jabatannya oleh Umar bin Khattab sebagai presiden, sebagai khalifah. Dan tugas itu diserahkan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Apakah Abu Ubaidah bin Jarrah ketika menerima tugas itu lalu kemudian dia membusungkan dada? Lalu kemudian tiba-tiba dia datang kepada Khalid bin Walid, Lid, lu udah diganti, copot tuh pangkat, cepetan, aneh mau ganti nanti, segera lantik saya. Enggak. Abu Ubaidah bin Jarrah menjaga perasaan panglima sebelumnya. Walaupun dia sudah dapat surat tugas dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dia menjaga perasaan seniornya, atau sebenarnya Khalifah itu lebih muda dari Abu Ubaidah bin Jarrah, tetapi walau bagaimanapun dia adalah panglima tertinggi waktu itu. Dan dia diperintahkan oleh Umar membawa surat ini yang mencopot jabatan panglima itu dari Khalid bin Walid, dan Umar menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dan dirahasiakan surat itu, dia tidak melaksanakan langsung perintah Umar itu saat itu juga, tapi menunggu saat yang tepat setelah kondisi pasukan yang melakukan futuhat Islamiyah itu berjalan dengan baik, kondisi politiknya sudah stabil, kondisi pasukannya sudah stabil, kemudian kemenangan sudah diraih. Khawatir kalau misalnya terjadi pergantian mendadak panglima ini akan membuat pasukan terbelah dan membuat pasukan tidak solid. Itulah sosok Abu Ubaidah ibn Jarrah, seorang yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, menjadi perisainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari tebasan pedang, dari tombak, dari panah, sampai gigi Abu Ubaidah bin Jarrah itu remuk. Kena apa? Kena lemparan batu, kena panahnya kaum musyrikin. Maka kalau Abu Ubaidah bin Jarrah itu tersenyum ketawa, ya, dulu belum ada dentis, dokter gigi ahli tukang perbaiki behel, belum ada bikin gigi palsu, belum ada. Maka gigi yang copot itu kelihatan, tinggal gusinya saja, dan Rasulullah tersenyum melihat itulah gigi terbaik yang dimiliki penduduk ahli surga. Abu Ubaidah, seorang pemuda yang banyak dipuji oleh baginda Rasulullah SAW. Maka mendidik anak-anak generasi kita ini bukan dan tidak boleh kita mengandalkan dengan materi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mendidik generasi muda itu dengan pendidikan iman selama 13 tahun di Madinah. Dengan ilmu dikokohkan dan dikuatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan akhlak mulia mendidik generasi muda menjadi generasi yang unggul, yang menopang dan menolong dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Iman, ilmu dan akhlak inilah yang tertuang dalam kitabullah, dalam Quran yang Allah wahyukan kepada Nabi SAW, di mana itu berupa kurikulum, yang kurikulum pendidikan anak-anak muda ini semua dijawantahkan dengan apa? Kisah-kisah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Ya, kalau kita ingin menghadirkan generasi muda, pemuda yang mengubah peradaban, yang menjadi pionir pembangunan peradaban Islam, maka mau tidak mau kita harus merujuk kepada kurikulum Al-Quran ini. Yang pertama, kita harus tanamkan iman yang kokoh. Sebagaimana Ashabul Kahfi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Dan karena iman itulah maka kami tambahkan mereka petunjuk untuk menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar serta selamat sentosa sampai ke akhirat.
Itulah kisah Ashabul Ukhdud yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ayat surah Al-Buruj yang menggambarkan kualitas Ashabul Ukhdud, pemuda-pemuda yang dibunuh oleh raja yang zalim, dibakar hidup-hidup, itu kemudian menjadi pedoman dan panduan kita umat Islam. Mereka musuh-musuh Allah tidaklah membenci, tidaklah akan menindas umat ini illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali karena motivasi bahwa umat ini adalah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua kita harus mendidik, membangun generasi muda ini dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Karena itu ayat yang pertama turun di bulan Ramadan kepada Rasulullah SAW adalah rangkaian ayat tentang perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kata Dr. Imaduddin Khalil, beliau seorang sosiolog dan sejarawan, pakar ahli sejarah Islam dari Baghdad, dari Irak, ya. Itu mengatakan bahwa 3 keunggulan kekuatan center of excellence yang harus ditanamkan kepada generasi baru umat Islam ini adalah kita harus mengambil dari 3 surat Al-Quran. Yang pertama dari surah Al-Qalam yang melambangkan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua dari surah Asy-Syura, kemajuan umat ini diukur dari indeks pemerintahan musyawarah yang berdasarkan musyawarah, bukan diktatorisme, bukan tirani, bukan yang melanggar hak asasi manusia. Itulah amruhum syura bainahum, sebagaimana dalam surah Asy-Syura. Yang ketiga kekuatan Al-Quran ini adalah mendidik, mengajak umat ini, generasi muda ini untuk apa? Untuk menguasai Al-Hadid. Al-Hadid ini besi. Kekuatan fisik, kekuatan militer itu harus dimiliki oleh negeri-negeri Islam. Ya. Maka Allah turunkan surat Al-Hadid, wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ya. Maka kembali kepada kisah tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpikan generasi muda yang berkualitas seperti halnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, dulu di Palestina, kalau kita bicara tentang perjuangan Palestina sekarang ini, bukan lahir, pejuang-pejuang ini bukan lahir baru 1-2 tahun. Mereka dididik 40 tahun sebelumnya oleh seorang syekh namanya Ahmad Yasin, seorang syekh guru ngaji disabilitas, lumpuh, tidur duduk dengan kursi roda. Maka dia mengubah peta politik Timur Tengah, geopolitik internasional dengan perlawanan Hamas hari ini. Itu dia sudah tanamkan 40 tahun yang lalu. Dengan apa? Dengan mendidik generasi baru Palestina untuk melawan penjajahan Israel dengan landasan Al-Quran. Maka dia bangun halakoh-halakoh Quran di masjid-masjid. Setiap bulan ada wisuda tahfizul Quran di masjid-masjid. Anak kecil sampai orang tua menghafal Al-Quran. Maka inilah yang kita saksikan. 6 bulan mereka sudah bertahan. 180 hari lebih melawan kekuatan Israel yang di atas rata-rata negara Timur Tengah. Saudara yang dirahmati Allah. Coba bandingkan dengan tahun 67 perang Arab Israel. Negara-negara Arab itu 7 negara melawan Israel 1 negara, cuma bertahan 6 hari. Ini sekarang Gaza sendirian. Pejuang-pejuang Palestina yang 40.000 jumlahnya itu, yang sepertiganya adalah hafal Al-Quran 30 juz, mereka bertahan bukan 6 hari, bukan 6 minggu, bukan 60 hari, tapi 6 bulan. Rekor dalam sejarah pertama perlawanan umat Islam terhadap penjajah Zionis Israel. Itulah. Mengubah peradaban harus dimulai dari generasi muda. Mengubah generasi muda harus berdasarkan Al-Quran.
Kan Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kami turunkan untukmu, untuk kalian cahaya yang terang benderang. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran ini Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa umatnya yang ingin mengikuti jalan-jalan keselamatan. Kalau kita ingin selamat dunia akhirat, ikuti kurikulum Al-Quran. Kalau kita ingin dientaskan, dikeluarkan dari kegelapan-kegelapan, dari kekalahan-kekalahan, kekalahan militer, kekalahan ekonomi, kekalahan politik, sosial, budaya, kembalilah kepada Al-Quran. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Mudah-mudahan kita juga akan diberikan hidayah petunjuk Allah untuk menuju jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya di penghujung Ramadan ini, kita senantiasa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat,
dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.